Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, masalah boleh datang dan pergi. Hari-hari ini mungkin terasa sulit buat kita semua, saudaraku. Tetapi yang Tuhan mau lihat, Tuhan yang ingin kehendaki terjadi dalam hidup kita, bahwa apapun badai, sebesar apapun itu, Tuhan mau kita tetap menyembah Tuhan. Tuhan mau kita tetap memandang Dia, hati kita tertuju kepada Dia. Karena itu biarlah pagi hari ini pandangan kita, hati kita terarah kepada Tuhan saja. Saya persilakan saudaraku untuk bersaat terus sejenak, menyiapkan hatimu untuk datang ke hadirat Tuhan.
tangan kami, sehingga kami tidak terantuk jatuh, tetapi kami semakin kuat dari hari ke hari. Kami boleh semakin mengalami kemenangan demi kemenangan atas segala masalah-masalah kami, atas segala sakit penyakit kami, atas segala kecemasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasanya dinyatakan sepanjang ibadah pagi hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami umat-Mu yang sudah
Silakan saudara untuk memuji Tuhan ini kita ungkapkan pujian irahnya aja. Nanti kalau kamu, Bapak Ibu bisa tunjuk kanan kirinya, kamu juga nomor 1, aku juga nomor 1 karena Tuhan Yesus nomor 1. Siap? Jemaat bisa nyanyi? Pakai gerakan ya. Yesus nomor 1 di dunia. Tunjuk dirimu. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Amin. Tunjuk kanan kirinya. Kamu pun jadi nomor 1 Lagi di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun Jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Tunjuk kanan kiri. Jadi nomor 1 di dunia. Semuanya untuk Tuhan, hormat dan pujian. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Jadikan Yesus selalu yang utama nomor 1. Sebab apabila kita mengandalkan dan mengutamakan Tuhan, semuanya Tuhan akan berikan. Semuanya pasti Tuhan sediakan. Dan pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Bahkan nyawanya pun Tuhan sudah memberikan kepada kita. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanannya. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Dialah harta kita yang terbaik yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian
sesuatu dan sanggup mengubah sesuatu. Kau melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami ada karena Engkau Tuhan. Kami tahu kami membutuhkan Kau setiap detik-detik kehidupan kami. Bila pada pagi hari ini kami mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, memberkati dan memulihkan setiap umat Tuhan yang percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini minggu pertama di bulan Agustus, di mana bulan Agustus merupakan bulan bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bulan Agustus memperingati tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana terbebas dari penjajah, di bawah kendali bangsa lain. Bagaimana kehidupan kita hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah kita juga memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan, di bawah kendali Tuhan, atau masih di bawah kendali dosa? Hari ini saya mengajak saudara untuk membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bacaan Alkitab hari ini 2 Raja-Raja pasal 23, saudara. Saya membaca ayat yang ganjil dan saudara membaca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang-orang, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah ke Betel. Kita baca bersama-sama ayat yang kelima, 1, 2, 3. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Demikian pembacaan firman Tuhan, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak saudara merenungkan hari ini bahwa hidup kita itu tergantung pada apa yang Tuhan sudah mulai. Sekali lagi, hidup kita itu tergantung pada apa yang Tuhan sudah mulai. Dan bagian kita adalah meneruskan apa yang Tuhan sudah mulai. Jadi tidak ada sesuatu hal yang baru bagi kita, karena Tuhan sudah memulainya dari awal. Ya,
Dari yang tidak ada menjadi ada, dari nol melangkah ke angka 1, 2 dan selanjutnya. Demikian juga hari ini kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pada 2 Raja-Raja pasal 23 di sini dikisahkan bahwa ada pembaharuan yang dilakukan Raja Yosia, di mana titik balik pada pasal 22, Yosia menemukan Taurat Tuhan di bait Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah selama itu, ya bukan selama ini, selama itu ya, di bait Allah tidak ada kitab Taurat. Kalau saudara buka pasal ke-22 Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Artinya apa? Saudara yang dikatakan, selama kehidupan bangsa Israel dan Yehuda, ketika datang ke bait Allah, mereka bukan mendasarkan hidup mereka di dalam Taurat Tuhan, karena Taurat Tuhan baru ditemukan pada eranya Raja Yosia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada penemuan kembali. Apa yang dimaksud dengan ditemukannya kembali? Ya kan? Berarti selama ini ya, orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda hidup berdasarkan atas apa yang menjadi petunjuknya. Apakah petunjuk Tuhan atau petunjuk-petunjuk yang lain? Tapi kita menemukan hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ketika sudah ditemukan ya kitab Taurat Tuhan di bait Allah, di situ Yosia mengajak seluruh komponen, mengajak seluruh rakyat untuk apa? Kembali kepada Tuhan. Selama itu ya, penduduk Israel dan Yehuda itu menyembah dewa matahari, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa. Ya kan? Artinya apa? Sudah menggadaikan Allah Israel dengan patung-patung buatan mereka, dewa-dewa dari bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada pembaharuan hidup dimulai dari Taurat Tuhan, dimulai dari firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa orang-orang Israel pada waktu zamannya itu ya, mereka tidak mengalami perubahan hidup karena menganggap bahwa bait Allah itu hanya dianggap sebagai apa? Ya, sebagai tempat pertunjukan. Kalau saudara membaca seluruhnya pasal 23, saudara akan menemukan di situ kata pelacur bakti. Tahu arti kata pelacur bakti? Ya. Disediakan penerima tamu di sana, sudah ada penari-penari di depan sana, sudah ada gadis-gadis cantik yang sudah siap ready di depan sana. Untuk apa? Untuk mengadakan ritual seperti di Gunung Kemukus. Di bait Allah terjadi hal yang demikian. Karena apa? Tidak ada Taurat Tuhan di bait Allah. Yang ada diganti dengan patung-patung dewa Baal, ya, patung-patung dewa matahari, dan mereka berbuat sesuka hati mereka. Ya, mereka berpesta pora. Ya, adanya ke bait Allah itu hanya untuk menyenangkan diri mereka. Ya, bait Allah dianggap sebagai tempat pertunjukan, bukan tempat pertobatan. Di mana mereka datang ke bait Allah dengan agenda senang-senang. Buktinya apa? Disediakan pelacur bakti. Bayangkan kalau di gereja disediakan SPG di depan sana. Bisa bayangkan?
Ya kan? Wah, pasti para lelaki-lelaki itu wah ramai datang sekali. Nah, sementara bagian yang wanita apa? Ya kan, yang menjadi pertanyaannya pada zaman itu, ya, apakah para wanita-wanita, perempuan-perempuan zaman itu merasa menikmati ketika datang ke bait Allah, atau merasa muak, ya kan, melihat suaminya, ya, datang ke bait Allah langsung, ya, cari pasangan yang lain, saudara. Ya, itu menggambarkan bagaimana, ya, zaman itu adalah zaman yang jauh daripada kata hormat akan Tuhan. Bayangkan kalau di hadapan Tuhan itu melakukan, ya, sesuatu yang tidak senonoh, ya, melakukan sesuatu yang tidak hormat akan Tuhan, ya, tidak menghormati hadirat Tuhan. Mereka semua berpesta, ya, karena apa? Menganggap bahwa bait Allah sebagai tempat pertunjukan, tempat hiburan, saudara. Ya, yang penting hati mereka senang, ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau zaman sekarang, ya, di era gereja, gereja itu menjadi tempat pertunjukan. Kalau pertunjukannya itu tidak menarik, maka yang terjadi adalah orang-orang Kristen tidak mau datang ke gereja. Dia akan mencari tempat yang ramai, ya, yang hiruk pikuk, yang penuh dengan hal yang memuaskan hasrat mata. Bukan pertobatan yang terjadi di situ, tapi justru, ya, membuat hidup mereka jauh daripada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang dengan sungguh-sungguh saya mau datang beribadah untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mencari Tuhan, atau untuk mengharapkan sesuatu yang di luar Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini semua orang mengalami masalah. Semua orang mengalami pergumulan yang tidak gampang untuk menghadapi kehidupan zaman ini, saudara. Ya, ada banyak pengusaha-pengusaha kesulitan mencari karyawan. Ya kan? Ada banyak anak-anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan. Ada banyak emak-emak, wanita-wanita yang mengalami pusing 7 keliling, ya kan? Stres bagaimana mengatur waktu, mengatur, ya, keuangannya, mengatur rumah tangganya, ya, stres. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa menemukan jawaban, saudaraku yang dikasih Tuhan? Banyak orang punya harapan, ya. Di situ kamu berharap apa atau kamu apa berharap? Kira-kira lebih enak yang mana? Ya kan? Kamu berharap apa atau kamu apa berharap? Lebih enak mana ya? Kamu berharap apa? Ya, apa yang kamu harapkan, saudara? Ya, kalau mama pusing, Bapak Ibu, tanggal hari Selasa 28 kemarin ada KKR di Menara Pandang, ya, dan hampir mendominasi itu ibu-ibu. Para wanita yang datang maju untuk didoakan, sudah kelihatan. Sementara bapaknya nggak tahu kemana. Padahal bapak-bapak juga banyak, ya. Tapi yang lebih menarik saya melihat, karena saya bagian depan, yang lebih menarik adalah para ibu-ibu, emak-emak
ya cewek-cewek yang maju ke depan. Kenapa? Saya menduga bahwa mereka mengalami satu pergumulan dan mengharapkan sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Bahkan mereka ya dengan pelan-pelan ya mendekati sang pembicara. Ya kan? Karena dianggap kalau pembicaranya ini punya karisma, ya, punya kuasa, ya. Kalau disentuh tangan pembicara, oh masalahnya selesai. Ya. Nah sudah masing-masing antri sudah dia dikasih, masing-masing antri. Dan ada saya video salah seorang yang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Sudah dibangunkan, melorot lagi, ya. Dibangunkan kembali, melorot lagi, ya. Dibangunkan kembali, akhirnya udah diajak pergi ke belakang, ya. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya? Bagaimana ada sesuatu yang diharapkan terjadi dalam kehidupan mereka, ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ya, di bagian terakhir KKR ada pembagian door prize, undian door prize. Ada begitu banyak door prize, bahkan uang 300, 500, 700, 1 juta itu diundi, saudara ya. Wah, semua antusias pada berdiri dan bagian belakang itu berdiri. Dan hadiah utamanya, door prize utamanya adalah sebuah sepeda federal. Dan yang mendapatkan bapak-bapak. Tapi sebelum undian utama, door prize utama itu diundi, sang pembicara yang memberitahukan bahwa ada satu ya door prize yang tanpa diundi yang akan dibagikan, yang nilainya lebih daripada nilai sepeda. Ya, sepeda bisa punya nilai 5 juta, saudara. Ya, sepeda 5 juta ya. Terus yang belakang pada antusias, hore, pada berdiri, apalagi anak-anak muda, ya kan? Karena yang tadinya 300, 500, 700, 1 juta, pada harap-harap cemas ngeliatin nomor kuponnya, gitu kan? Tapi sang pembicara memberi semua itu, ya, tidak ada bandingnya dengan penawaran terakhir, door prize yang terakhir, ya, lebih dari nilai sepeda yang membuat, ya, itu mengubah kehidupan sang pembicara. Sang pembicara ini punya latar belakang, dia, ya, pernah dilecehkan, ya, berasal dari orang yang bermasalah, ya, terus punya hutang banyak, harus mengalami kebangkrutan, ya. Pada akhirnya dia, ya, pergi ke luar Pulau Jawa, di sana menjadi kuli tambang. Bayangkan seorang wanita menjadi kuli tambang, tapi pada akhirnya Tuhan membawa dia menjadi seorang direktur pertambangan. Dari kuli menjadi direktur. Lompatannya jauh sekali ya. Ya. Terus saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tahu menjadi direktur di sebuah pertambangan itu tidak gampang. Karena di sebuah perusahaan pertambangan itu terjadi trik and intrik, ya kan? Untuk apa? Mengeruk keuntungan pribadi. Tapi modal yang dimiliki oleh sang pembicara ini, saudaraku, dia bermodalkan Alkitab yang menuntun hidupnya. Jika aku harus hidup bekerja bertentangan dengan firman Tuhan, aku akan keluar. Dan dia memutuskan keluar. Pada akhirnya dia mendirikan sebuah perusahaan yang namanya Gadvindo. Akhirnya Tuhan memberkati pekerjaannya, perusahaannya, dan dia diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia.
bahkan kemarin di seluruh Banyumas, ya, sampai ke STT Diakonos dapat sumur bor, ya, MJK, KKN di sana, pengobatan gratis di daerah-daerah yang membutuhkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan membagi-bagikan sesuatu yang mungkin dianggap dibutuhkan oleh orang-orang biasa. Itu dari mana? Dari berkat Tuhan bermodalkan Alkitab. Dan di situ berbaris, saudaraku, para pembantu-pembantu panitia membawa setumpuk Alkitab. Ketika ditawarkan Alkitab, langsung pada duduk. Ya, ketika ditawarkan Alkitab, barang siapa yang mau menerima harta terbesar itu, ya, yang pernah mengubah kehidupan sang pembicara, ditawarkan, tidak ada antusias, nggak duduk, tinggal duduk. Banyak itu. Dikira nilainya nominal uang lebih daripada harga sepeda, tapi ternyata yang ditawarkan, yang sanggup mengubah kehidupannya, yang bisa mencukupi kehidupan sang pembicara adalah kebenaran firman Tuhan, dan itu diberikan gratis, tapi tidak antusias. Baru setelah pembicaranya bilang, saudara yang sudah menerima Alkitab dari saya, lihat halaman pertama ketika ada tanda tangan saya, dan di kitab ini ada satu ayat yang saya lingkari maju ke depan. Apa tambahan bonusnya? Uang 1 juta. Langsung suibu nyomari tanda tangan. Ada nggak tanda tangan saya juga bola bendi tanda tangan ini kan? Baru kalau dibilang uang langsung antusias, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah kebutuhan setiap orang hanya sekedar uang? Nah, saudara yang dikasih, kamu apa berharap, atau kamu berharap apa dalam hidupmu ketika engkau, ya, menginginkan sebuah perubahan dalam hidup kita, ya? Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang seharusnya kita lakukan, ya? Bukan soal diberi uang, mendapatkan uang, mencari uang, tapi bagaimana kita menemukan diri kita sendiri. Sebenarnya jawaban itu dekat dengan kita. Kenapa kita bergumul? Kenapa kita gagal? Kenapa kita sakit? Kenapa kita bangkrut? Ya kan? Kenapa kita sulit untuk menemukan hal yang menarik, yang pas? Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika saya merenungkan satu hal, bahwa jawaban yang setengah itu sudah ada dalam kehidupan kita, ya, yaitu kesadaran diri bahwa kita butuh yang namanya perubahan. Perubahan itu terjadi dimulai daripada kesadaran diri, sadar diri, ya kan? Perubahan yang hidup lebih baik, berani mengakui kalau diri kita sendiri itu butuh berubah, ya. Kita ingin perubahan, tapi kita nggak butuh dirubah, maka tidak terjadilah perubahan. Makanya saudara berharap apa, atau saudara apa berharap, ya? Ada banyak orang mengharapkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, tapi tidak melakukan sesuatu dalam hidupnya. Ada banyak orang menginginkan sesuatu dalam kehidupannya, tapi tidak melakukan sesuatu dalam hidupnya. Jadi berharap, harap-harap cemas, seperti undian door prize. Ya, siapa tahu dapat door prize, saudara. Nah, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita berharap apa-apa berharap, tapi kita tidak sadar diri bahwa setengah jawaban itu ada dalam diri kita.
Ya. Tadi pagi saya ketemu Bunia. Pagi-pagi jam berapa tadi, Bu? Jam 7 kurang ya. Jam 7 kurang ya. Nganterin Soso pergi, ya kan? Supaya apa? Ngawal, ya. Biar aman, ya kan? Nah, itu dibela-belain ya, dibela-belain bangun pagi untuk mengantar, menemani anak. Ya udah kan bisa sih jalan sendiri, ya udah sih bisa pergi sendiri. Sebenarnya logikanya begitu. Bisa. Tidak jauh pun, ya gitu kan? Tidak jauh pun kan wilayah Purwokerto tidak jauh pun. Tapi demi ya mendukung anak ya rela menemani. Ya, ada sesuatu hal yang dilakukan. Pasti di situ ada harapan. Betul? Pasti ada harapan yang terjadi dalam hatinya, dalam pikirannya. Ada sesuatu besok nantinya diharapkan sesuatu. Berarti sudah ada yang dilakukan untuk mencapai harapannya. Tapi ada banyak orang mengharapkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Ya udah sana pergi gitu kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kamu berpikir apa atau apa berpikir? Ya, selama ini ya kita seringkali memikirkan sesuatu hal yang wow, ya kan? Kalau semalam sama Mas Jo berpikir bahwa kita boleh bermimpi setinggi langit, tapi jangan lupa langkah awal, tindakan melakukan sesuatu dimulai dari bawah, tidak bisa langsung terbang ke langit, saudara. Ada banyak orang punya mimpi besar tapi lupa bangun. Ya. Ada banyak orang menginginkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang wow, tapi tidak mau latihan, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari banyak yang saya dengar, saya mendapatkan rema hikmat, ya, karena hikmat Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, kalau dicatat dalam Alkitab, kita sudah enak. Kenapa? Kalau semua ya itu dicatat di dalam Alkitab, tidak dibatasi hal yang penting, ya tebalnya seberapa tebal Alkitab kita, ya. Tapi dikatakan bahwa hikmat itu ada di mana-mana. Bisa jadi ada di HP. HP bisa menjadi sumber hikmat dan bisa juga menjadi sumber bencana. Ya. Makanya saya menemukan di sini. Ketika saya mendengar ya bahwa ada yang berpikir bahwa menanamkan nilai itu menjadi lebih penting daripada memberikan latihan. Contoh, kita tahu rambu-rambu lalu lintas, dan kita tahu bahwa lampu merah itu waktunya berhenti, lampu kuning bersiap-siap, lampu hijau jalan. Teorinya begitu, nilai-nilai pengajarannya begitu. Anak-anak kita ajarin seperti itu tanpa kita latih. Kira-kira di lampu merah dia taat tidak? Ya, sulit kan untuk taat? Keburu, ya, keburu, ya. Mumpung sepi, lihat tengok kanan kiri, sepi, terabas, ya. Mengajar dengan latihan itu berbeda. Ya. Terus anak-anak, kebersihan itu indah. Kalau kita lihat tempat yang bersih, lantai yang bersih, rumah yang bersih, itu indah, bikin sehat. Tapi itu baru nilai-nilai.
tapi tidak dilatih bagaimana membersihkan rumah. Ya kan? Ada sampah itu diambil, dimasukkan ke tempat sampah. Itu namanya latihan. Tidak perlu diajar. Ambil, dibawa ke tempat sampah. Ambil, bawa ke tempat sampah. Tidak perlu dikasih teori yang panjang-panjang. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena teori yang panjang-panjang akan segera dilupakan. Tapi kalau praktek latihan itu dimulai dari sekarang, maka ketika melihat bungkus permen di lantai, maka dia akan ambil dan dimasukkan ke tong sampah. Itu bukan kulit permenku. Ya. Semalam saya duduk sama Pendeta Maria. Ketika waktu di KKR, duduk paling depan. Di situ ada plastik. Ya. Bu Maria, aku gemes banget. Ya. Melihat orang buang sampah sembarang di depan tempat duduk kita, ada plastik, diambil. Setelah diambil, ya, saya sambut sampahnya. Saya ambil, saya kantong. Sampah plastik, bungkus baju. Ya, ketika anak-anak Altarkol tidak mendapatkan tempat karpetnya, ya kan, pada duduk di apa itu? Tanah. Nah, saya kembali ambil sampah plastik, saya jembreng. Saya suruh, ya, tolong berdiri dan duduk di sini. Anak cewek ini setelah selesai dia berdiri ngajar saja. Saya ambil lagi, saya uak-uak lagi, saya kantong. Itu latihan. Bukan hanya ngajarin perintah-perintah bersihkan. Gak jadi, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jembreng, duduklah. Giliran berdiri, berjalanlah. Nah, saudara yang dikasih, inilah pentingnya latihan, ya. Hasil bisa terjadi kalau ada latihan, bukan hanya sekedar teori, saudara. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini atau apa yang kita pikir sekarang, hidup kita berubah, ya. Hidup kita berubah yang lebih baik atau berubah yang tidak baik. Itu tergantung pilihan-pilihan yang kita lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dimana, apakah kita pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupan kita? Ya, saudara percaya Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupan kita? Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus sanggup memberkati hidup saudara? Amin. Tapi siapkah saudara diubah? Seperti bejana yang dibentuk oleh sang penjuna, ya kan? Tanah lempung itu, ya, diinjak-injak. Bagaimana bikin apa itu, kendi apa? Bejana? Diinjak-injak kayak bikin adonan roti, ya. Setelah itu dibentuk, disisir-sisir, ya, diputar-putar. Yang kurang bagus, nanti kalau kurang bagus dihancurkan lagi, baru dibagus, dibentuk ulang lagi, saudara. Kira-kira enak nggak seperti itu? Salah, ulang, ya, langsung shock dia. Iya kan? Ngomongnya kok kenceng banget ya? Kok orang lain dengar tuh Pak? Gitu kan ya? Bisa-bisa Hizkia marah dan tersinggung dia. Gara-gara apa? Terlalu keras tegurannya. Nah, apa yang kita pikirkan selama ini? Kita ingin dibentuk oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, tapi nggak mau diubah hidup kita. Kita maunya berhayal. Ku berhayal, ya kan? Di tengah malam. Ada yang bisa teruskan? Oh, itu lagu lama sekali. Ya, kita berharap hidup kita menyenangkan, enak, nyaman, ya pokoknya happy lah ya, happy.
Tapi faktanya, ya Pak Pao pada waktu sebelum kecelakaan kan, yang penting happy, dibikin happy aja, gitu kan. Tapi faktanya apa yang terjadi Pak? Tidak bisa selalu happy, ya kan? Karena apa? Ya, hari apes itu tidak ada di kalender, ya kan? Nah, hari ini bisakah kita sadar diri kita itu butuh Tuhan, kita itu butuh diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita siap diubahkan oleh Tuhan, kita siap menerima sesuatu yang baru. Ya memang sih gak enak kalau diubah. Kita sudah maunya ke kanan, tiba-tiba dibelokkan ke kiri. Aku maunya ke kanan, tapi Tuhan suruh ke kiri. Aku maunya ke kanan, tapi Tuhan suruh ke kiri. Ya kan? Kira-kira apa yang tadi kalau selalu bertentangan gitu? Apa yang terjadi? Jadi ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri jadinya? Ya. Ke kanan. Kalau ke kanan aku maunya ke kanan melawan, kau ke kiri aku gak suka. Gimana rasanya? Ya. Ini loh, kamu harus makan. Gak suka. Aku maunya yang ini. Enggak, itu gak boleh. Ini loh maunya yang bisa menyehatkan. Gak suka. Aku maunya yang ini. Tetap mau makan yang ini atau mau makan yang gak enak ini? Seringkali terjadilah pertentangan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Bagaimana kita mau diubahkan oleh Tuhan, tapi kita tidak mau mengikuti cara kerjanya Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, ketika kita belajar dari Raja Yosia memutarbalikkan keadaan yang tadinya seluruh orang Yehuda dan Israel itu tiap ke bait Allah melakukan dosa-dosa dan dosa karena tidak ada hukum Taurat, karena tidak ada kitab Taurat di bait Allah, baru ditemukan oleh eranya Raja Yosia. Dan ketika menemukan kitab Taurat itu, Raja Yosia memanggil seluruh tua-tua dan jajarannya dan seluruh penduduknya untuk datang di bait Allah, ya, untuk mengadakan pembaharuan. Saudara, kalau saudara membaca, ya, di situ mereka diajak untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kalau dengan Molok, dengan Baal, dengan pelacur bakti, mereka siap mengadakan perjanjian. Tapi dengan Tuhan itu agak obel. Tahu obel? Obel. Eman-eman tarik ulur, ya kan? Maju mundur, maju mundur, maju mundur, ya kan? Kenapa? Nanti mau dibawa kemana sih, gitu kan? Tapi kalau dibawa eranya sebelumnya, sebelum Taurat ditemukan, kita tahu mereka enak-enak aja, ya. Ayo jalan-jalan, ayo menari-menari, ya kan? Ayo makan-makan. Nah, saudara. Tapi ketika Yosia mengadakan pembaharuan, ayat yang kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar, dari yang kecil sampai besar. Tidak ada, oh ini anak kecil gak datang, anak kecil sampai besar, ya. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan, ya, dibacakan, saudaraku. Terus sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakan nanya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Yang tadinya bebas luar biasa, tiba-tiba harus mengikuti aturan. Kira-kira enak enggak? Enggak enak, ya.
yang tadinya bebas, terus ada batasan-batasan tertentu, ya jelas gak enak, ya. Tapi disitulah letaknya pembaharuan hidup, disitulah letaknya pertobatan, saudara. Jadi firman Tuhan, ya, perjanjian Tuhan, Taurat Tuhan itu, ya, mengubah hidup dalam pertobatan, saudara, mengubah hidup dalam pertobatan, ya. Saya membacakan sesuatu hal, ya, ketika firman mengubah hidup seperti eranya Raja Yosia, ya. Yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa ada banyak orang yang rajin membaca Alkitab, memposting ayat, ya kan? Tetapi hidupnya tidak berubah. Mengapa seseorang dapat mengetahui begitu banyak tentang firman Tuhan, namun tetap hidup dalam kepahitan, hidup dalam ketidakjujuran, hidup dalam keserakahan, dan hidup dalam kemunafikan, ya. Begitu banyak ayat Alkitab yang dibaca, dihafal, dia tahu, tapi hidupnya penuh dengan kemunafikan. Mengapa itu terjadi? Ya. Sejatinya dimulai ketika firman Tuhan tidak hanya dibaca, tetapi juga diizinkan untuk mengoreksi kehidupan. Jadi apakah firman Tuhan ini hanya sekedar ayat mas, motivasi, atau dibiarkan firman Tuhan ini mengoreksi hidup kita? Kita anggap bahwa firman Tuhan ini seperti cermin. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita seperti berhadapan dengan cermin yang siap mengoreksi kehidupan kita. Atau, oh ini bagus nih, jadi mantra. Ini bagus nih, ya, untuk status. Ini bagus ini untuk konten, ya kan? Untuk konten kan, Bapak Ibu? Konten. Kalau firman Tuhan kalaku. Tapi kalau kata-kata penyemangat, like and share. Firman Tuhan berkata, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu, cuma di scroll. Tapi ketika ada kata-kata kalimat yang sesuai dengan kondisi hati, yang sesuai dengan yang kita pikirkan, yang sesuai dengan kehidupan kita yang tidak enak, wah ini disimpan, ya, disimpan dan dijadikan status. Firman Tuhannya enggak. Nah, marilah kepadamu engkau disita. Mengkondisi, ya, firman Tuhan, marilah datang kepadamu beribadah, berdoa, mengkondisi, ini lebih pas, ya. Nah, jika kamu sudah tidak dihargai di situ, ya, lebih baik kamu tinggalkan tempat itu. Wah, itu kata-kata motivasi hari ini. Jika kamu tidak dihargai di situ, ya, lebih baik kamu pergi dari tempat itu. Coba kalau tempat itu rumahmu, apa yang terjadi? Minggat dong. Iya kan? Nah, disinilah letaknya firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubah hidup dalam pertobatan, atau firman Tuhan yang sekedar motivasi kehidupan yang tidak pernah mengubah kehidupan. Ada yang banyak hafal ayat tapi tidak mengubah kehidupan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kelanjutannya apa? Nah, lihat. Ya, hari ini
Seperti Hana ketika tadi, jika kamu tidak dihargai di rumahmu, apakah kamu akan pergi dari rumahmu? Tentu tidak. Atau bisa jadi iya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah firman Tuhan ketika kita datang beribadah sanggup mengubah kehidupan kita dalam pertobatan, atau firman Tuhan itu bikin hati kepahitan? Firman Tuhannya pedes banget. Firman Tuhannya itu nyerempet. Saudara, firman Tuhan kalau tidak nyerempet itu gagal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kalau tidak nyerempet itu gagal. Karena apa? Tidak mengubah kehidupan. Firman Tuhan yang cuma enak didengar itu sebuah pertunjukan saja, seperti stand up. Ketawa kita ada amin, ada haleluya, tapi nggak ada perubahan dalam hidup. Seumur umur nggak ada perubahan, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara melalui minggu pertama, ketika kita menikmati perjamuan Tuhan, ya, kita mengingat kembali bahwa kita itu butuh Tuhan. Kapan kita butuh Tuhan? Ketika kita mendengar firman Tuhan itu kita telan, ya. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita makan, yang menjadi asupan kehidupan rohani kita, mengubah kehidupan kita. Yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak punya menjadi punya. Loh, kan ada perubahan. Ini yang tadinya nggak bisa tetap nggak bisa aja, saudara yang dikasih Tuhan. Ada orang yang berkata bahwa aku gak bisa masak, sampai menikah gak bisa masak, sampai punya anak gak bisa masak, mati ay. Coba, adakah ketika berumah tangga dengan alasan gak bisa masak, ya? Terus yang masak siapa? Indomie. Warung harus punya duit. Makan Indomie tiap hari bisa mencret. Kosong makan Indomie pagi-pagi dalam kondisi perut kosong kan. Ya mie instan kan. Nanti siang ya madamnya juga pakai mie instan lagi. Nanti malam juga mie instan lagi. Murus plek-plek saudaraku. Iya. Nah, kalau itu yang kamu bisa masak apa? Mie rebus, telur ceplok, ya kan? Kira-kira kalau kamu punya pacar kayak gitu jadi nggak? Ya kamu harus banyak uang no, bisa bayar buren. Iya kan? Tahu buren? Bisa bayar rewang untuk masak di rumah, ya. Terus kamu harus punya gaji yang lumayan, tidak manyun, ya lumayan. Lihat, nah itu yang akan dialami saudaraku, tidak mengubah kehidupan. Masa sudah menikah, ya lebih 5 tahun, 10 tahun tetap gak bisa masak, ngapain aja? Mari Uno ngajari anaknya, dah kalau nggak bisa masak, go food. Iya kan? Lama-lama sudah menjadi generasi yang mencetak generasi yang susah, sudah. Karena maunya enak dan instan, ya kan? Gampang kalau pakai HP ini cepet masaknya. Cepat habis saldonya. Cepat habis saldonya. Nah, saudaraku yang dikasih, inilah firman yang mengubah kehidupan dalam pertobatan. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ya, saya melatih istri saya yang tadinya tidak mahir masak menjadi bisa masak, tidak bisa bikin roti menjadi bisa bikin roti. Tapi ya itu modalin. Lu ya mengharapkan bisa tapi nggak dimodalin kan ya lucu tuh. Aku mau bikin roti, belikan oven, kan roti bisa dibakar
nggak modern. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, masih sayang sama hidup kita? Masih sayang sama hidup kita? Masih sayang sama pasangan kita? Masih sayang sama anak-anak kita? Masih sayang sama keluarga kita? Dengar firman Tuhan sebagai cermin untuk diri kita, bukan spion untuk orang lain. Ya, sekali lagi, apa bedanya cermin dan spion? Cermin itu untuk diri kita melihat wajah kita, tapi kalau spion melihat orang lain yang ada di belakang. Ya, oh ayat ini pas loh dia. Oh dia lagi sakit hati, ini pas untuk dia, ya kan? Oh dia lagi pergumulan, ini pas untuk dia. Harusnya, apakah aku juga punya benih sakit hati? Apakah aku juga terluka? Masa sih gak pernah terluka? Adakah orang di dunia ini yang tidak pernah terluka hatinya? Pasti yang sering kali terluka dengan pendetanya. Iya kan? Karena pendeta ini ngomongin nyelekit, pedas dan kasar. Ya kan? Masihkah engkau sayang sama hidupmu? Firman Tuhan berkata, ya, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Siapa yang tidak mau menerima didikan, ia sudah budir. Tahu budir? Iya, sudah budir, saudaraku. Seperti Yudas Iskariot. Ya, siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, artinya sudah tidak bisa menghargai dirinya, artinya sudah menganggap bahwa dirinya ini sudah tidak ada. Karena apa? Mengabaikan didikan, saudara. Ya, didikan itu yang bisa mengubah kehidupan kita, tapi seringkali didikan itu menjadi pahit hati. Didikan itu menjadi sesuatu yang menjadi duri dalam kehidupan kita. Kita terganggu dengan orang lain, maka kita menjauhkan diri, mengasingkan diri. Ya, kalau saudara memperhatikan, ada satu orang penasehat raja di Israel, ketika dia dimintai nasihat, ya, dia memberikan nasihat, tapi raja meminta nasihat kepada satu penasehat lagi. Dan penasehat pertama ini bagus nasihatnya untuk raja dan kerajaannya, ya. Tapi raja lebih milih penasehat yang kedua. Apa yang dilakukan oleh penasehat pertama? Penasehat pertama ini, ya, pulang loro hati, ya. Terus dia menyiapkan segala sesuatunya di rumah, lalu dia mengakhiri hidupnya. Gara-gara apa? Nasihatnya tidak dituruti oleh raja. Sebenarnya ini kan didikan, saudara. Ya, ini didikan. Nah, sementara di sini dikatakan siapa mengabaikan didikan membuang dirinya. Orang yang tidak mau dididik itu namanya bebal. Orang yang tidak mau dididik, dia akan bersikukuh bahwa dirinya benar. Dia tidak akan mengalami perubahan. Ya. Terus, tetapi siapa yang mendengarkan teguran itu nggak enak, saudara. Siapa yang suka ditegur? Kira-kira ada nggak yang dengan legowo ketika kita ditegur? Ya kan? Saya aja sering menolak. Ya kan? Saya aja sering menolak. Akan jujur, bercermin. Oh iya, ternyata ditegur itu gak enak. Ditegur itu sakit, ya. Ditegur itu harus berubah. Saudara. Tapi hari ini saya mengajak saudara, jika kita masih sayang sama kehidupan kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, jangan abaikan didikan. Karena didikan itu kita buang, maka yang terjadi adalah kita sedang membangun masa depan yang tidak ada, berakhir dengan kehancuran. Ya, jika kita masih sayang, ya, sama hidup kita, maka takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat.
kembali kepada Tuhan, ya. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jangan kata kerendahan hati itu untuk orang lain. Kerendahan hati itu untuk diri sendiri. Itu namanya cermin. Aku harus belajar rendah hati. Aku harus belajar bagaimana membuat menghargai orang lain, saudara. Nah, itu dia. Ya. Pasti ketika kita mendengar ajaran rendah hati yang dituju orang lain, bukan diri kita sebagai cermin. Firman Tuhan itu sebagai cermin. Tapi seringkali kita melihat bahwa kerendahan hati itu hanya milik orang lain. Ya. Dia harus rendah hati kalau mau saya hargai, bukan? Wah, kita sudah posisinya sudah di atas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berpikir atau apa kita berpikir bahwa kita masih sayang sama kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, ya, untuk siap mengalami perubahan, untuk siap dididik oleh Tuhan, untuk siap menerima berkat Tuhan. Nah, kalau sudah sampai sini udah lega nih. Untuk siap menerima berkat Tuhan itu sudah lega. Kenapa? Sudah melewati proses, sudah didikan, ya. Tadinya berat, terus ringan, ya. Kok yang kupasang itu ringan, saudara. Tuhan tidak pernah membebani kita dengan beban-beban yang berat, yang menjadi berat karena kita ogah diubah, ya. Yang menjadi berat karena kita tidak mau berubah. Kita berada pada status nyaman. Sementara hari ini kita akan menikmati perjamuan Tuhan, ya. Kita mengingat betapa Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Dia rela berjalan memikul salib menuju bukit Kalvari, ya, tanpa tolong, enggak, ya, diludahi, ditakpa, dicambuk, ya, di apa saja di Pulau Sorong, dipersekusi, dieksekusi, dia tetap sampai ke bukit Kalvari. Ya, ketika ada, ya, di atas kayu salib, masih ingat perkataan apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Ya, saudara pernah mendengar aku haus, dan prajurit mencucukkan cuka asam, minumnya aja cuka asam yang dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi dia masih bisa mengirimkan penghiburan dan garansi kepada penyamun di samping kanan dan kiri. Barang siapa kamu yang percaya kepadaku, kamu akan berada di Firdaus hari ini juga. Kondisi seperti itu masih bisa memberikan harapan kepada sang penyamun. Ada perubahan hidup, saudara. Dimulai dari penerimaan diri, ya, sadar diri dan pertobatan dalam kehidupan kita. Pemain musik silakan maju ke depan. Ada banyak orang berharap sesuatu tapi sulit untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya hanya menemukan jalan buntu. Hari ini jika kita ingin melakukan sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, lakukan sesuatu untuk mengubah kehidupan kita, sehingga hidup kita dasarkan dimulai daripada apa yang Tuhan sudah mulai. Saya mengajak saudara untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Apakah hari ini kita siap mengalami perubahan, siap untuk diubah oleh Tuhan, atau kita tetap berjalan di tempat, bahkan tergeletak? Kasih yang
indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang samakanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan Yesus, hari ini kami melihat firman-Mu berkata bahwa apa yang Engkau firmankan Kau akan genapi, apa yang Engkau perkatakan Engkau akan menggenapi semuanya. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau setia dengan perkataan-Mu, Engkau setia dengan firman yang Kau sudah perkatakan. Dan hari ini kami percaya firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami, memberikan jaminan yang pasti bahwa apa yang Kau katakan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau menikmati perjamuan Tuhan dengan memakan roti dan meminum anggur. Kami mengingat Tuhan akan cinta kasih-Mu. Engkau menolong, mengampuni, memberikan jawaban atas kehidupan kami, bahwa kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau butuhkan, apa yang engkau sedang perlukan, Tuhan tahu semuanya. Amin. Di awal bulan ini saya mendapatkan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 21, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Banyak-banyaklah berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. 3 orang untuk mewakilinya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Kita sama. Yang kedua, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. percayalah bahwa satu-satunya sumber pertolongan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. percayalah kepada Tuhan walaupun apa yang kamu lihat hari ini tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita dan menolong kita daripada yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala dan saya membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Percayakan kau akan hal ini. Amin. Terimalah dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi ya Gur, perjamuan yang sudah kita terima. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kau akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus, minumlah. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami percaya Kau sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kami umat-Mu di tempat ini. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidup saudara yang percaya Tuhan berkuasa. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Karya Tuhan Yesus yang membuat kita sampai hari ini boleh ada. Saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dipersilakan untuk para petugas maju ke depan. Dan dalam kasih, Saudara Johannes boleh pimpin kita dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan kami Tuhan, menjadi rema dalam setiap kami Tuhan untuk melangkah kami ke depannya Bapa.
Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, setiap studi kami Tuhan. Kami mau beri Tuhan, biar Engkau berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Hanya besar, tiada terhina. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Shalom. Selamat siang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong, menjamah, menyembuhkan umat-Mu di tempat ini yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan menolong dan mentahirkan, memulihkan kembali sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik keluarga, rumah tangganya, pasangannya, maupun anaknya dan seisi rumahnya. Kiranya Tuhan memulihkan keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini. Dengan pemulihan terjadi karena Tuhan Yesus baik. Dalam berkat nama Yesus, bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan mata pencahariannya, kiranya Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Dalam nama Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat